Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pengajaran bahasa Inggris. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, sebelum kita mulai pembahasan kita pada pagi hari ini, mari kita membacakan suratul Fatihah. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan kemudahan dalam belajar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anak semua, kita pada pagi hari ini akan membahas bahasa Inggris dengan bahasan ungkapan agreement atau disagreement. Agreement artinya setuju. Disagreement adalah tidak setuju atau penolakan. Jadi di sini kita mempelajari bagaimana merespon ketika ada teman kita ataupun pembicara lain minta pendapat dengan kita dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat materi kita pada hari ini. Coba kita lihat di slide. Baiklah anak-anak semua, kita lihat pada slide. The expression of agreement and disagreement. Ungkapan persetujuan dan penolakan. Saya akan bacakan dulu. Agreement, persetujuan. Di antaranya adalah I agree with you. That's good idea. I think so. It sounds good. I am in favor of. I am all for. Kita ulang lagi. I agree with you. That's good idea. I think so. It sounds good. I am in favor of it. I am all for it. Itu untuk agreement atau persetujuan. Sekarang yang disagreement atau penolakan. I disagree. I do not agree. I don't think so. It is not good idea. I am not all for it. I'm sorry. I object. Saya ulang lagi. I disagree. I do not agree. I don't think so. It is not good idea. I am not all for. I am sorry. I object. Nah, anak-anak, yang barusan kita baca adalah agreement and disagreement. Oke, saya baca kembali supaya kalian akan jelas untuk bisa menyebutkannya. Dengarkan baik-baik. I agree with you. That's good idea. I think so. It sounds good. I'm in favor of. I am all for. Kemudian disagreement. I disagree. I do not agree. I don't think so. It is not good idea. I'm not all for it. I'm sorry. I object. Nah, demikian anak-anak bagaimana cara penyebutannya. Oleh karena itu, supaya kalian terlatih, kalian ikuti setelah saya. Jadi setelah saya baca, kalian juga ikuti. Siap? Oke? Okay? I agree with you. Ya, kalian. Good. That's good idea. Ya, bagus. I think so. Ya, bagus. It sounds good. Bagus. I am in favor of. Bagus. I am all for. Bagus.
Sekarang yang disagreement, penolakan. Saya baca terlebih dahulu, kalian mengikutinya. I disagree. Kalian. Bagus. I do not agree. Good. I don't think so. Good. It is not good idea. Yeah, it is not good idea. Sekali lagi. Yeah. I am not all for. Ya kalian? Bagus. I am sorry. I object. Ya kalian? Oke. Saya rasa tidak terlalu sulit untuk menyebutnya. Tapi untuk lebih lancarnya kita harus sering mengucap. Kita ucap kembali. Kamu ikuti setelah saya. I agree with you. That's good idea. I think so. It sounds good. I am in favor of. I am all for. Good. Sekarang yang disagreement. Kita ulang lagi. Kamu ikuti setelah saya. I disagree. Ya kalian? Oke. I do not agree. Ya kalian? Oke. I don't think so. Oke? Bagus. It's not good idea. I am not all for. Bagus. I am sorry. I object. Oke. Semuanya lancar insyaallah. Ya, jadi kalau kalian terus berlatih mengucap, insyaallah bahasa Inggris tidak menjadi masalah buat kalian. The expression of agreement and disagreement. Bagaimana mengungkapkan kata-kata persetujuan dan penolakan. Sekarang kita akan melihat atau membaca kata-kata agreement dan disagreement dalam sebuah percakapan atau conversation. Coba kita lihat di slide berikutnya adalah conversation, percakapan. Ya, di sini ada dua orang, yaitu Jamilah dan Jamil. Ya, coba kita lihat. Dengarkan dulu, saya membaca keseluruhan, nanti kita baca. Dengarkan, saya baca terlebih dahulu dialog atau conversation ini. Next week is holiday. Let's go on picnic, Jamil. I don't think so. We often do it. What about camping? That's a good idea. I'll bring 10. That's right. I'll bring cooking utensils. Why don't you bring first aid kit? I'm sorry. I don't agree with you. I don't have first aid kit. Oh yeah? Then you bring a torch. Yes, I'm all for it. Deal. Okay. Nah, demikian. Nah, semua conversation-nya. Dengarkan lagi, saya baca supaya jelas sekali. Dan bisa mengungkapkan atau bisa menyebut bagaimana pronunciation yang pas buat kalian. Dengarkan. Jamila, next week is holiday. Let's go on picnic, Jamil. I don't think so. We often do it. What about camping? That's a good idea. I will bring the tent. That's right. I'll bring cooking utensil. Why don't you bring first aid kit? I'm sorry. I don't agree with you. I don't have first aid kit. Oh yeah? Then you bring a torch. Yes, I am all for it. Deal. Okay. Nah, demikian conversation. Yang intinya anak-anak dalam percakapan ini, Jamilah dan Jamil. Jamilah mengatakan next week is holiday. Ya, besok hari libur. Let's go on picnic, Jamil. Ayo kita pergi piknik, Jamil. Jamil mengatakan I don't think so. Saya tidak setuju.
We often do it. Ya, kita sering melakukannya, artinya sering piknik. What about camping? Bagaimana kalau camping? Kata Jamila, that's good idea. Itu ide bagus atau saya setuju. I will bring tent. Saya akan bawa tenda. Kata Jamil, that's right. Itu benar, artinya saya setuju. I'll bring cooking utensil. Saya akan bawa perlengkapan masak. Kemudian si Jamil nanya lagi, what don't you bring first aid kit? Kenapa kamu tidak bawa kotak P3K, first aid kit, kotak kesehatan? Kata Jamila, I'm sorry, I don't agree with you. Saya tidak setuju dengan kamu kalau Jamila disuruh bawa first aid kit. Kenapa? I don't have first aid kit. Saya tidak punya kotak P3K. Jamil, oh ya. Then you bring a torch. Kalau demikian, kamu bawa senter saja. Jamila, yes, I am all for it. Saya setuju. Nggak keberatan. Jamil, deal. Oke, sepakat. Jamila, oke. Nah, demikian. Nah, sekarang anak-anak semua, ayo kita praktekin dalam percakapan kita. Ya, saya jadi Jamila, kamu jadi Jamil. Ya, saya jadi Jamila, kamu jadi Jamil. Nanti saya bacakan, kamu langsung saja ya membacanya pada bagian Jamilnya. Are you okay? Kamu siap? Okay. Next week is holiday. Let's go on picnic, Jamil. Good. That's good idea. I'll bring 10. Good. I'm sorry, I don't agree with you. I don't have a first aid kit. Yes, I am all for it. Okay. Nah, sekarang bergantian. Kamu jadi Jamila, saya jadi Jamil. Siap? Oke? Okay? Ya, 2, 2, 3. Oke? Okay? I don't think so. We often do it. What about camping? That's right. I'll bring cooking utensil. Why don't you bring first aid kit? Oh yeah? Then you bring a torch. Deal. Okay. Nah, demikian anak-anak semua. Dalam percakapan ini kita telah menggunakan kata-kata, ungkapan-ungkapan tentang persetujuan dan tentang penolakan. Diharapkan kalian dalam kegiatan sehari-hari bisa menggunakan bahasa Inggris ini. Belajarlah dari ungkapan-ungkapan yang sangat sederhana. Anak-anakku semua yang berbahagia, masih dalam expression of agreement dan disagreement. Kalau tadi kita telah mempraktekkan bagaimana conversation atau dialog di antara dua orang ya, yang membicarakan tentang bagaimana mengisi hari libur, yaitu holiday ya. Nah, sekarang kita coba latihan ya. Latihan di sini kalian lihat, coba lihat di bacaan di atas. What do you think of this statement? If you agree or disagree, use the expression of agreement or disagreement. Jadi anak-anak, di sebelah kiri catatan itu adalah statement, pernyataan. Yang di sebelah kanan adalah expression. Ekspresinya gimana? Coba lihat statementnya apa. Lihat contoh di sini, example. Japra is lazy to go to school. Ya, Japra is lazy to go to school. Ya, Japra malas pergi ke sekolah. Ya, jadi kalau malas pergi ke sekolah, setuju nggak kira-kira? Ya, setuju kan? Maka kalian menjawabnya, I don't agree. Japra is lazy to go to school? I don't agree. Nggak setuju. Jadi pernyataan
malas ke sekolah itu adalah kita tidak setuju. Demikian. Jadi I don't agree. Kemudian di bawahnya ada kalimat Halimah never comes late to school. Halimah tidak pernah datang terlambat ke sekolah. Artinya lah rajin. Bagaimana ekspresi kita rajin? Setuju? Ya, that's right. Benar itu. Jadi dua contoh ini. Jadi pernyataan ini kamu setuju atau tidak? Kan gitu. Kalau kamu setuju pernyataannya, kamu bilang mengungkapkan kata-kata setuju yang sudah kalian baca tadi didiskusikan di sebelumnya. Jika kalimat pernyataan ini kalian tidak setuju, maka kalian tidak setuju atau setuju, kalian menggunakan ungkapan setuju dan atau tidak setuju. Coba lihat di sini ada kalimat the students always obey the regulation. Nomor 2, the teachers teach the students very seriously. Number 3, the tiger eats grass. The fishes live in the water. Most of the people take rest and sleep in the night. Ini ada ungkapan-ungkapan. Kalau kalian tidak mengerti kata demi kata, kalian bisa lihat kamus, ya. Kalian bisa lihat kamus, baik kamus di daring ataupun kamus kalian, buku kamus kalian baca. Ya, jadi anak-anak semua, tugas kalian adalah lihat tadi statement expression. Ada statement, ada pernyataan. Contoh pernyataannya, Jafra is lazy to go to school. Jafra malas ke sekolah. Pernyataannya, bagaimana ekspresi kamu? Setuju atau tidak? Kalau setuju, bilang menggunakan kata-kata setuju yang telah kita baca sebelumnya. Kalau menolak, gunakan kata menolak dan sebagainya. Di sini sudah dikasih contoh. Jafra is lazy to go to school. Jafra malas ke sekolah. Kalau dia malas sekolah, setuju? Enggak setuju. Jadi gunakan ketidaksetujuan, yaitu I don't agree. Contoh berikutnya kedua, Halimah never comes late to school. Halimah tidak pernah datang terlambat ke sekolahan. Setuju? Setuju? Ya, that's right. Atau gunakan kata-kata yang menyatakan setuju. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5 itu ya kalian jawab. Iya, jawab dan kalian tolong ditulis semua, ya. Ditulis semua karena kalimat ini atau latihan ini tidak ada di buku lainnya kecuali di buku catatan ini. Jadi kalian catat semua ini yang tadi kami sampaikan, ya, saya sampaikan. Semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung yang bisa dengan belajar sungguh-sungguh, insya Allah kalian akan bisa meraih kesuksesan. Demikian. Ya, silakan kalian kerjakan. Baik anak-anak semua, alhamdulillah kita telah membahas pelajaran materi kita, yaitu agreement and disagreement. Jadi tolong kalian catat di buku tugas kalian, di buku tugas, di buku latihan, di buku catatan. Jadi kalian kerjakan dengan serius tentunya. Nanti setelah kalian selesai mengerjakan tugas di buku latihan kalian, di buku catatan kalian, simpan buku tersebut, ya, jangan sampai hilang, karena itu merupakan adalah tugas kalian. Sampai nanti kalian serahkan tugas kalian kepada saya, guru bahasa Inggris. Karena pada saat ini kita masih dalam keadaan situasi pandemi, jadi kita belum bisa bertemu. Oke, anak semua, kita tutup pelajaran bahasa Inggris kita dengan kita mengucap Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.